30 September. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul tanpa menuntut. Bapak Ibu, kualitas iman seseorang tidak ditentukan oleh keyakinannya terhadap kuasa Allah yang dapat dialami secara fenomenal. Banyak orang percaya tidak hanya yakin bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi juga beranggapan bahwa kuasanya pasti akan dinyatakan dalam hidup mereka. Keyakinan ini seringkali berkembang menjadi sikap yang secara tidak sadar hendak mengatur Allah. Nama Yesus yang seharusnya dimuliakan dan dihormati justru dijadikan formula magis untuk memaksakan kehendak manusia kepada Tuhan. Seperti dalam nama Yesus, Tuhan pasti menjawab doaku. Ya, pemahaman seperti ini keliru secara teologis. Ia mereduksi iman menjadi transaksi spiritual di mana Allah harus bertindak sesuai dengan harapan manusia. Kualitas iman sejati tidak terletak pada harapan akan manifestasi kuasa, tetapi pada kesediaan menerima kenyataan hidup tanpa menuntut Allah bertindak sesuai kehendak pribadi. Seringkali pengalaman spektakuler yang dijadikan kesaksian iman justru menjadi alat pembenaran diri. Seperti untuk tampil lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan, pokoknya lebih istimewa. Apabila pendeta juga mendorong pola ini, maka terbangunlah citra semu tentang kekristenan yang sejati, yang hanya menyesatkan umat. Akibatnya, jemaat melihat Allah sebagai sosok diskriminatif. Ya, seolah lebih berpihak kepada pemimpin gereja atau orang-orang tertentu saja. Pola pikir ini sangat merusak dan menyimpang dari Injil. Iman yang sejati justru teruji ketika seseorang bersedia menerima segala situasi, termasuk penderitaan dan ketiadaan pertolongan, tanpa kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Contoh tertinggi dari iman ini adalah Yesus Kristus sendiri. Di kayu salib ketika berseru Eloi, Eloi lama sabatani. Suatu seruan yang mencerminkan keterpisahan dari Bapa. Tuhan Yesus tetap mempercayakan nyawanya kepada Bapa dan tidak menarik kembali ketaatannya. Justru dengan penderitaan itulah Bapa dipermuliakan. Inilah standar iman yang murni. Tuhan, apapun yang kualami, terserah. Asalkan Engkau dipermuliakan. Sayangnya bentuk keberanian iman seperti ini sangat langka dalam kekristenan modern. Salah satu penyebabnya adalah pembinaan rohani yang keliru, serta pemberitaan Injil yang lebih menekankan pada iman yang menuntut mujizat, bukan iman yang tunduk pada kehendak Allah. Jargon seperti masih ada mujizat seringkali membentuk umat yang hanya percaya jika ada keajaiban. Akibatnya mereka lebih percaya pada kuasa Allah daripada pribadinya. Ya, mereka lebih percaya sekali lagi pada kuasa Allah daripada pada pribadinya. Padahal
Iman sejati bukan hanya berharap pada kuasa Allah, tetapi terlebih dahulu mencari pengertian akan kehendaknya, lalu tunduk pada kehendak itu demi kemuliaan namanya dan kesukaan hatinya. Esensi kehidupan orang percaya terletak pada upaya menyenangkan hati Bapa. Ya, satu-satunya masalah orang Kristen adalah bagaimana menyukakan Allah dalam keadaan apapun. Ya, apakah Tuhan menolong atau tidak? Apakah mujizat terjadi atau tidak? Yang penting adalah aku menyukakanmu. Kesalahan lain yang umum terjadi adalah melihat tindakan Allah hanya dari perspektif kebutuhan manusia, bukan dari sudut pandang Allah sendiri. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan-tindakan mujizat yang Allah lakukan memiliki latar belakang dan tujuan yang jelas. Seperti semuanya bermuara pada pemenuhan rencananya. Misalnya, pembebasan Israel dari Mesir menuju Kanaan bukan sekedar untuk kesejahteraan umat, tapi agar Mesias dapat lahir di tanah perjanjian. Begitu pula mujizat yang Yesus lakukan dalam pelayanannya bertujuan sebagai tanda agar orang percaya kepadanya. Bukan sebagai sarana pemuasan kebutuhan hidup. Tapi bagi kita yang sudah ada di gereja, sudah tidak perlu tanda sebab kita percaya Allah itu hidup. Ya, yang kita lakukan sekarang berjuang mengerti kehendak Allah. Jadi akhirnya memang hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Allah seperti Yesus. Dan percaya kita teruji pada waktu kita menghadapi sesuatu yang membuat kita dapat berkhianat kepada Yesus, tetapi kita tetap percaya. Kita dapat berkhianat kepada Yesus, tetapi tidak kita lakukan. Umat Kristen abad mula-mula menunjukkan keteguhan ini. Mereka memilih tetap setia kepada Kristus meskipun dianiaya hebat. Hari ini tantangan kita berbeda. Namun tidak lebih ringan. Cinta dunia, kenikmatan daging, seksualitas bebas, kemewahan, dan haus akan penghormatan manusia. Jika dalam godaan ini kita tetap memilih untuk mengasihi Tuhan, maka barulah iman kita terbukti. Jangan karena tidak ada aniaya seperti orang Kristen abad mula-mula, berarti kita tidak ada tantangan. Justru tantangan yang kita hadapi hari ini lebih besar dan menjadi masalah juga ketika kita berusaha hidup suci, berusaha mencintai Tuhan, tidak mencintai dunia, fokus pada langit baru, bumi baru. Namun keadaan kita sama seperti yang tidak berusaha, bahkan lebih buruk. Dan kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada situasi di mana kita terpuruk, bisa dipermalukan. Sehingga timbul pertanyaan dalam hati, mengapa saya tidak diistimewakan Tuhan? Tetapi kalau kita tetap berkata, aku percaya kepadamu, itu baru percaya yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.